Rabbil alamin. 1, 2, 3. Alhamdulillahi rabbil alamin. Pak Anas, pagi-pagi kok sudah alhamdulillah kenapa? Alhamdulillah tuh tanda syukur kepada Allah karena pagi hari ini Allah masih beri kita kesehatan. Anas tanya, yang laki-laki sehat, yang perempuan juga sehat. Diberikan kesehatan maka tidak lupa ucapkan sehat badannya, sehat matanya, telinganya juga sama, serta diberikan hidup juga alhamdulillah. Anas tanya, yang hadir pagi hari ini semuanya hidup. Semuanya hidup ya Allah. Yang hidup masa yang meninggal sampai sini ya Mas ya. Juga salawat serta salam atas nama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, sahabat dan para pengikutnya yang semoga kita termasuk di dalamnya. Baik, cek siapa yang paling semangat? Yang paling semangat Kak Anas kasih hadiah. Oh siap. Laki-laki lawan perempuan. Siapa yang pantas dikasih hadiah? Kak Anas mau nanya. Selamat pagi adik, apa kabar? Sepertinya perempuan yang lebih semangat. Coba yang perempuan dulu. Selamat pagi adik, apa kabar? Ternyata benar yang perempuan semangat. Coba sekarang yang laki-laki. Biasanya laki-laki itu kalau sampai kalah dengan yang perempuan malu. Coba Kak Anas tanya yang laki-laki. Selamat pagi adik, apa kabar? Ya Allah, ternyata benar yang laki-laki pun gak mau kalah sama yang perempuan. Coba dibacakan perempuan dan laki-laki siapa yang paling semangat. Kak Anas mau perhatikan. Selamat pagi adik, apa kabar? Oh, luar biasa. Selamat pagi hebat, apa kabar? Selamat pagi adik, selamat pagi hebat, selamat pagi semangat, apa kabar? Maukah kau jadi anak yang soleh? Mau gak teman-teman? Alhamdulillah, karena yang soleh insya Allah besok akan dimasukkan ke dalam surga. Mau gak masuk surganya Allah? Makanya kalau mau masuk surganya harus mau jadi anak soleh. Kita tanya lagi, maukah kau jadi anak yang soleh? Maukah kau jadi anak yang soleh? Jadilah rajin sholat, rajin pulang mengaji. Maukah kau jadi anak yang soleh? Maukah kau jadi anak yang soleh? Masya Allah, luar biasa. Sudah ada yang semangat, ada yang belum. Coba Kak Anas tanya, siapa yang pagi ini sudah mandi? Bilang aku. Aku kan sambil angkat tangan. Oh, biar nampak siapa yang sudah mandi sama yang belum. Pak Anas, anaknya nggak boleh tinggi-tinggi nanti katanya bau. Enggak, aku sudah mandi. Nggak ada yang baunya mandi insya Allah. Coba Kak Anas tanya lagi, siapa yang pagi ini sudah mandi? Bilang aku. Anaknya yang tangan ya, tangan yang baik untuk kebaikan, yang kiri untuk ya sebelahnya. Siap. Turunkan dulu. Coba Kak Anas tanya, siapa yang pagi ini sudah mandi? Bilang aku. Ini namanya cek siapa yang paling cerdas tuh ya teman-teman. Karena Anas bilangnya yang mau dapat hadiah yang semangat, yang kedua yang cerdas. Maka tunjukkan nih sesuatu yang semangatnya, yang cerdas. Kita ulang ya. Siapa yang pagi ini sudah mandi? Bilang aku. Yang tidak angkat tangan, ciri-ciri anak si kelek manggu. Ulang. Siapa yang pagi ini sudah mandi? Bilang aku. Siapa yang tadi mandi sendiri? Siapa yang tadi mandi pakai air kopi? Kok mandinya pakai air kopi nih teman-teman? Ulang deh. Konsentrasi deh. Coba Kak Anas ingin ulang. Siapa yang pagi ini sudah mandi? Bilang aku.
Oh ganti salah ucap Anas. Coba Anas tanya lagi. Siapa yang pagi ini sudah mandi bilang aku? Siapa yang tadi mandi sendiri? Siapa yang tadi mandi pakai sabun cuci? Makanya perhatikan, nggak boleh anak soleh mandinya pakai sabun cuci, apalagi pakai sabun cuci bekas cucian wajan main. Makanya Anas ulang dulu ya, konsentrasi ya. Ternyata anak cerdas itu bukan hanya cekatan tapi juga mesti tepat. Coba Anas ulang. Siapa yang pagi ini sudah mandi bilang aku? Siapa yang tadi mandi sendiri? Siapa yang tadi mandi pakai sabun wangi? Ulang. Siapa yang pagi ini sudah mandi bilang aku? Siapa yang tadi mandi sendiri? Siapa yang tadi mandi pakai sabun wangi? Siapa yang tadi mandinya di kali? Oh di kali. Iya, awal itu harus dijaga, nggak boleh diperlihatkan dan jangan sampai dilihat orang karena berdosa. Makanya ditutup, dijaga benar-benar sampai tidak ada orang yang bisa melihat karena awal adalah bagian yang harus kita jaga. Anak tanya lagi, siap, konsentrasi. Siapa yang tadi pagi sudah mandi bilang aku? Siapa yang tadi mandi sendiri? Siapa yang tadi mandi pakai sabun wangi? Siapa yang tadi mandinya di kamar mati? Oke, ternyata teman-temannya insya Allah cerdas. Saatnya uji siapa yang paling soleh. Anak soleh, kakinya silang, tangan di depan dada. Bentar ya. Tangan di depan dada, kakinya silang dulu. Tangan depan dada. Mata lihat ke depan. Kedip-kedipan. Enggak mandi kok. Pasak sini Mas. Masa dari kaki pecut. Orang sudah ketemu sama teman-teman ya kok ya. Baik, dulu tenang dulu rapi, konsentrasi. Karena mau kasih hadiah. Hadiahnya siapa yang bisa menjawab pertanyaan Anas. Pertanyaannya di depan, jawabannya nanti di tengah-tengah cerita Anas. Pertanyaan pertama, Anas akan tanya, berapa kali dada Nabi Muhammad dibelah oleh malaikat Jibril? Satu pertanyaan. Nanti jawabannya ada di cerita Anas. Yang kedua, berapa kali malaikat Jibril menampakkan wajah aslinya, wujud aslinya di hadapan Rasulullah? Nanti boleh pilih pertanyaan yang mana yang akan dijawab. Yang ketiga, karena ini momen Isra Mi'raj ya, maka Kak Anas akan cerita tentang Isra Mi'raj nanti. Yang ketiga, nanti boleh dipilih yang mau yang dijawab yang mana, ambil hadiah ya. Yang ketiga, Nabi siapa saja yang nanti akan ditemui oleh Rasulullah ketika Mi'raj. Dan yang keempat, ada perintah apa saja, ada hikmah apa saja dalam peristiwa Isra Mi'raj. Anteng-anteng, kaki silang, tangan depan, anteng-anteng selama 1 menit, rambutnya dirapikan, mukanya juga dirapikan. Dikisahkan, teman-teman tahu nggak? Isra dan Mi'raj. Isra adalah perjalanan di malam hari dari Masjidil Haram menuju
menuju ke Masjidil Aqsa. Dan Mi'raj naiknya Rasulullah dari Masjidil Aqsa ke langit yang ketujuh. Di suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diuji dengan meninggalnya pamannya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Pamanku meninggal. Paman. Pak atas mau nanya, pamannya yang disayangi oleh Rasulullah yang kala itu meninggal namanya siapa teman-teman? Abu Thalib adalah paman yang ketika orang menyakiti Rasulullah dia menolak. Siapa yang menyakiti keponakanku Muhammad, maka dia akan berusaha denganku. Kamu berani malam-malam keponakanku. Sini berusaha denganku. Oh, ya Allah malah gila. Orang yang menyayangi Rasulullah dan orang yang disayang oleh Rasulullah Allah wafatkan. Itu yang pertama. Yang kedua, yang meninggal adalah istri tercintanya Rasulullah. Namanya siapa teman-teman? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya Allah, sekarang yang meninggal adalah istriku Khadijah. Khadijah tahu kan teman-teman? Khadijah binti Khuwailid, dia adalah istri tercinta Rasulullah karena beliau adalah orang yang membersamai Rasulullah sejak pertama kali diangkat menjadi seorang nabi, sejak diangkat menjadi seorang rasul. Beliau yang menemani kala itu. Istriku, iya suamiku, ada apa? Kalau Rasulullah menerima wahyu pertama kan Rasulullah takut luar biasa, menggigil. Istriku, selimuti, zamiluni. Iya suamiku, ini tak selimuti. Ternyata umur telah habis. Allah utus malaikat maut untuk memisahkan roh dan jasad istri Rasulullah yang bernama Khadijah tadi, alias Khadijah diwafatkan oleh Allah. Nabi Muhammad sedih ditinggal dua orang yang disayang. Bukan hanya itu, tapi di tahun itu orang-orang muslimin, orang-orang yang telah masuk ke dalam Islam, sahabat-sahabat disakiti oleh orang-orang kafir. Siapa di antara kalian yang telah mengikuti agama Muhammad akan aku siksa. Kamu, sini. Kamu telah masuk ke dalam agama Muhammad. Ditanya mana? Kalau dia menjawab iya, maka tidak segan-segan orang kafir menyakiti. Aku? Iya. Kamu telah mengikuti agama Muhammad. Aku? Iya kamu. Aku? Iya kamu. Aku? Iya. Iya enggak? Kalau iya aku siksa. Kalau ikut agamanya Muhammad. Disiksa, mereka nggak segan-segan datang lagi. Namamu siapa? Naim. Dijawab bener kan namanya Naim. Setiap kelihatan orang nampak kayak mengikuti Rasulullah Muhammad, maka ditanya hendak disiksa. Kamu telah mengikuti agamanya Muhammad juga? Sini.
Muslim, mereka hijrah, mereka pindah dari kota Mekah menuju kota yang lainnya. Nambah sedih karena sahabat Rasulullah disakiti. Belum lagi ditambah ketika Rasulullah datang ke negeri Taif, ke daerah yang namanya Taif. Nabi Muhammad menawarkan orang-orang Taif untuk masuk ke dalam Islam. Oh ini mau satak kok segi oh ini mas, ayo masuk ke dalam agama Islam. Orang-orang Taif kala itu banyak dari kalangan mereka nggak mau. Aku akan masuk kepada agamamu. Aku telah mendengar kabar bahwa kau bukan orang yang seperti apa yang sekeliling tahu. Jangan ikut kepada Muhammad. Ayo semuanya mengikut. Jangan sampai benar-benar apa yang dikatakan Muhammad. Nanti kamu bisa-bisa terkena pengaruhnya. Bahkan anak kecil. Ayah, ada orang yang kita sama-sama ini tadi. Ayah, aku takut. Dok kita. Akhirnya orang-orang Taif kala itu tidak mau masuk ke dalam agamanya Rasulullah SAW. Anas mau nanya, agamanya Rasulullah apa teman-teman? Akhirnya ada di antara mereka yang ambil batu. Digunakan untuk melempar Rasulullah. Aku juga pengen ambil batu, tapi batunya jangan yang kecil, yang gede. Biar nanti kalau kena sakit. Mana ini batunya gede? Ora kuat. Nanti yang lebih kecil. Podo aku deh. Ya udah yang paling kecil aja nggak apa-apa. Anakku suwe. Akhirnya dapat batunya dilempar. Rasulullah kala itu sampai berdarah. Rasulullah nggak benci, nggak dendam, karena kala itu waktu kecil Rasulullah hatinya dibersihkan oleh malaikat Jibril. Dibelah. Apa? Ketika dalam pengasuhan hari Madus, saat dia Rasulullah dibersihkan hatinya, sehingga tidak punya penyakit hati, dendam, iri, dengki dan semuanya. Maka Rasulullah ketika didatangi malaikat Jibril, wahai Muhammad, sungguhlah engkau disaksikan oleh para malaikat penduduk langit. Kalau seandainya engkau mengatakan iya, maka malaikat penjaga gunung Uhud akan siap. Dia menumpahkan gunung kepada penduduk Taif. Jadi malaikat Jibril berkata, kalau seandainya Rasulullah mengizinkan malaikat yang tugasnya menjaga gunung, maka gunung itu akan diangkat dan akan dijatuhkan di penduduk Taif supaya mereka semuanya meninggal. Kita kira-kira Rasulullah mengizinkan atau tidak, teman-teman? Rasulullah malah berkata seperti ini, sungguh seandainya hari ini mereka tidak menerima dakwahku, aku doakan semoga dari anak keturunan mereka akan menerima akan kebenaran agama Islam. Karena dengan ujian yang berat itu, maka di satu hari, di malam hari, ketika Rasulullah sedang duduk di hijir, di kawasan Mekah atau di lingkungan Ka'bah, Rasulullah sedang duduk, datang utusan Allah.
menuju ke Masjidil Aqsa dan naik menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebelum itu apa? Sebelum itu karena engkau akan menghadap Zat yang Maha Suci. Iya, kenapa? Karena engkau akan menghadap Zat yang Maha Suci, maka engkau harus disucikan dulu. Baru ini yang kedua kali. Jadi yang pertama tadi Rasulullah dibedah dadanya, dicuci hatinya oleh malaikat Jibril ketika usia di pengasuhan Halimatus Sa'diyah. Yang kedua ini ketika hendak Isra Mi'raj, Nabi Muhammad dibelah dadanya kembali. Jadi Nabi Muhammad dibelah dadanya berapa kali? Sini Muhammad. Malaikat Jibril bawa berjalan Untuk dikasih air. Airnya air apa teman-teman? Zam-zam. Silakan berbaring Muhammad. Nabi Muhammad berbaring, lalu dibuka Dadanya. nantinya Diambil. Oh, ini bagiannya setan. Aku akan cuci, aku bersihkan. akhirnya diberi Hikmah. Anugerah hikmah. Baru dicuci dengan air zam-zam. ketika sudah dikembalikan. Terus dijahit kembali. Karena itu belum ada dokter bedah. Berarti ini kejadian yang luar biasa. Ini hanya terjadi kepada Rasulullah, makhluk manusia yang paling mulia adalah Rasulullah, dan yang membedah adalah malaikat yang mulia, namanya malaikat siapa? Jibril. Baru ketika sudah selesai Rasulullah diminta untuk bangun. Rasulullah baru didatangkan ke ekor kendaraan. Anas mau nanya kendaraannya namanya apa? Kendaraannya berat. Silakan Muhammad, kita akan melakukan perjalanan. Ketika Rasulullah sedang naik, Buruk itu langsung jalan. Buruk itu cepat loh ya teman-teman. dikatakan di hadis satu langkahnya itu langsung beda sama kita. Kita kan kendaraannya Teman-teman, ada aku pengen main sama kamu. Iya, main apa? Ayo kita naik sepeda-sepedaan. Ih, ayo tak bosan. Emang kamu kuat, badanmu lebih gede daripada badanmu loh ya. Insya Allah kuat, ayo tak bosan. Iya tak bojakin. Bapak sepedanya malah jatuh. Ih, badanmu lebih gede daripada badanku, makanya sepedanya roboh. Makanya naiknya pelan-pelan. Iya tak pelan-pelan. Ayo boncengan, pegangannya pelan-pelan juga, jangan kencang. Aku tak jalan. Ting ting ting. Ih, jalannya lambat, makanya berat. Malah ngantuk. Maaf ya. Aku lewat bom. Oh, kalau kendaraan kan gitu kendaraan kita. Bahkan kendaraan yang paling cepat di zaman sekarang kalah teman-teman. Apa itu kalau saudaranya lebih cepat? Misalkan sepeda motor. Kalah cepat. Mobil. Ping ping ping. Kalah. Pesawat. Kalah cepat. Helikopter juga kalah. kurang lebih cepat. Dikatakan di sebuah hadis kecepatan belum pernah tertandingi karena setiap orang cepat banget.
Yerusalem. Masjidil Aqsa itu dulu namanya daerahnya Yerusalem. Yang sekarang kita kenal dengan daerah mana teman-teman? Palestina. Siapa yang pernah melihat Masjidil Aqsa di HP kita tuh? Kan di HP ada tuh ya, di komputer juga ada, di internet juga ada. Tetapi semoga kita besok bisa melihat langsung ya, kesana melakukan ibadah di sana juga. Selain di ibadah di Masjidil Haram, Masjidil Nabawi, bukan kita juga bisa ke sana. Dan semoga sahabat-sahabat kita di Palestina Allah jaga dan Allah berikan keselamatan. Yang sekarang kan masih dijajah tuh teman-teman. Sampai di Masjidil Aqsa. Anteng-anteng. Berarti tadi sudah menjawab pertanyaan yang pertama. Berapa kali dibedah dadanya Rasulullah? Ingat, ditabung dulu, jawabnya nanti terakhir. Berikutnya di Masjidil Aqsa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sholat 2 rakaat. Allahu Akbar hingga terakhir. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Baru selepas sholat 2 rakaat, malaikat Jibril akhirnya mengajak Rasulullah untuk naik ke langit 7. Namanya apa tadi teman-teman? Kalau perjalanannya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa namanya apa? Isra. Kalau naiknya namanya apa? Mi'raj. Dan ketika naik teman-teman, Kak Anas kasih tahu ya, bentar, antengan dulu, antengan, bentar. Anas lihat waktunya dulu. Antengan. Dan ketika naik, tidak langsung menuju menghadap kepada Allah. Tapi ada tahapan, ada waktu yang Rasulullah dan malaikat Jibril harus lalui. Yang pertama, datang dan sampai di langit yang pertama. Langitnya ada berapa teman-teman? 7 lapis. Langit yang pertama bersama dengan malaikat Jibril diketuklah pintu langit pertama. Diketuk oleh malaikat Jibril. Mungkin kalau bahasa kita Assalamualaikum gitu ya. Penjaga pintu langit pertama. Teman-teman, setiap langit ada malaikat penjaganya. Nah, ini malaikat penjaga pintu pertama. Sebelum membuka langsung bertanya, Man hadha? Man hadha? Malaikat Jibril kan malaikat yang utama. Mulianya para malaikat itu yang termulia adalah malaikat Jibril. Ini pada malaikat yang tidak kenal siapa malaikat Jibril. Kira-kira kenapa? Tahu nggak? Karena kala itu malaikat Jibril tidak dalam wujud kan tadi Kak Anas bilang malaikat itu Allah anugerahi bisa berubah seperti halnya manusia. Banyak hadisnya. Maka malaikat yang tugasnya menjaga pintu pertama, pintu langit pertama bertanya, Man hadha? Jibril. Ana Jibril. Ana Jibril. Jibril. Na'am. Wa man ma'aka? Dan siapa yang bersamamu? Atau di hadis yang lain dikatakan siapa yang bersamamu, yang ada di sebelahmu. Baru dijawab oleh malaikat Muhammad. Huwa Muhammadun. Dia adalah Muhammad. Baru disambut, marhaba. Selamat datang Nabi yang mulia, manusia
utama. Baru dibuka kandungnya. Ketika Rasulullah naik dan masuk ke langit yang pertama, Ini jawaban di soal yang nomor 2. Rasulullah melihat seorang laki-laki yang sedang duduk. Namanya siapa teman-teman? Sahih, namanya Nabi Adam. Rasulullah bertanya, man hadha au man huwa? Siapa itu? Siapa dia? Wahai Jibril. Jibril berkata, Adam. Adam itu siapa teman-teman? Adam itu nabi yang pertama, juga manusia yang pertama. Jadi manusia pertama adalah siapa tadi? Nabi Adam. Dan ini faedahnya, kenapa di langit pertama ada Nabi Adam? Karena Nabi Adam adalah manusia yang pertama Allah cipta. Jadi kakek dan nenek moyang kita adalah Nabi Adam, bukan Ya, kan ada yang mengatakan Teman-teman, kata orang-orang katanya kakek nenek kita adalah monyet. Kita itu menyembah monyet. bukan. Kita adalah keturunannya Nabi Adam, bukannya Nabi, bukannya si monyet yang seperti orang katakan. ketika Nabi Muhammad melihat Nabi Adam. Di sampingnya ada banyak orang roh yang Allah perlihatkan kepada Rasulullah di samping kanannya. Ketika dia melihat samping kanan, beliau tersenyum. Tapi ketika melihat di samping kiri, dia menangis. Kak Anas mau nanya, Kenapa kok kalau di samping kanan tersenyum, kalau di samping kiri menangis sedih? Kenapa teman-teman? Masya Allah, sahih. yang di samping kanannya adalah roh-rohnya ahlul jannah, ahli surga. Kenapa membuat tersenyum? Karena senang melihat orang-orang masuk ke dalam surga. Dan ketika yang ditulis sebelah kiri Rasulullah sedih, Nabi Adam menangis, karena yang di samping kiri adalah ahlun nar alias ahli neraka. Kak Anas mau nanya, teman-teman semuanya pengen masuk surga atau masuk neraka? Cek dulu, siapa yang pengen masuk surga bilang aku. Kurang semangat, tambah lagi, siapa yang pengen masuk surga bilang aku. Tambah semangat, siapa yang pengen masuk surga bilang aku. Yang paling semangat tambah akan masuk surga paling tinggi namanya surga Firdaus. Siapa yang pengen masuk sumur? Perhatikan orang bilangnya ke atas masuk sumur. Ih, Pak Anas nggak bisa makan sumur. Iya, orang pengen masuk surga itu ada makhluknya Allah yang nggak pengen kita masuk ke dalam surga. Namanya siapa teman-teman? Iblis alias setan. Dan iblis ini yang menjadikan sebab juga Nabi Adam dikeluarkan dari surga. Kak Anas mau nanya, teman-teman mau nggak jadi temannya setan? Mau nggak jadi temannya iblis? Misalnya Kak Anas jadi setannya. Namaku setan. Mau nggak jadi temanku? Nggak mau. Tapi bukan ketika kita jawab nggak mau, setan terus pergi. Nggak, setan akan membujuk lagi. Namaku setan,
iya. Mau gak jadi temanku di neraka? Alhamdulillah. Kata Nabi, kullu ummati yadkhuluna jannah, setiap umatku dia akan masuk ke dalam surga illa man aba, kecuali yang tidak mau. Anas tanya lagi, teman-teman mau gak masuk surganya Allah? Alhamdulillah. Kata Nabi, man ata'ani dakhala jannah, siapa yang taat kepadaku dia akan masuk ke dalam surga. Wa man asani, dan barang siapa yang tidak mau taat, faqad aba, maka dialah orang yang tidak mau. Kembali ke cerita. Langit pertama ada Nabi siapa tadi teman-teman? Singkat cerita, Rasulullah hendak naik ke langit berikutnya. Di langit yang berikutnya, sebelum masuk ke langit yang kedua, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diperlihatkan di sana ada 3 sungai. Anas mau nanya, ada yang sudah tahu nama sungainya apa saja? Sungai apa? Oh ini sungai apa? Coba satu. Oh ranya semangat tadi ada deh. Sungai apa yang pertama? Ayo. Sungai apa? Sungai apa mas? Sungai Madu ya Allah. Yang pertama dengarkan baik. Sungai Nil. Yang kedua Sungai Sungai Manjur kamu masuk. Apa yang kedua? Sungai Daud. Ya wes dengarkan. Ada 3 sungai. Sungai yang pertama dengarkan baik-baik. Namanya Sungai Nil. Yang kedua namanya Sungai Efrat. Halo, teman-teman yang belajar ilmu pengetahuan apa sosial itu. Nah, itu ada 2 sungai. Namanya Sungai Nil dan Sungai Efrat. Dan yang ketiga nama sungainya adalah Sungai Al-Kautsar. Namanya apa teman-teman? Sungai Al-Kautsar. Ini karena sampai di sungai apa? Sungai yang nanti akan diberikan kepada Rasulullah SAW, seperti halnya yang termaktub dalam surat Al-Kautsar. Yuk bareng-bareng baca surat Al-Kautsar dulu dari Ta'awud ya. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tayna fasalli li rabbika wanhar. Ini adalah sungai yang akan diberikan kepada Rasulullah dan akan Allah muliakan para pengikutnya untuk diizinkan minum air dari Sungai Al-Kautsar. Kata Nabi, apa keutamaannya? Man syariba minhu, barang siapa yang minum dari sungai, air dari Sungai Al-Kautsar. Jadi kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, lam yadma akhir, maka tidak akan pernah merasakan kehausan. Jadi teman-teman, kalau teman-teman besok bisa minum air dari Sungai Al-Kautsar ini, maka selamanya tidak akan merasakan kehausan. Sampai dikatakan, Mas, kalau besok aku masuk neraka dulu. iya, kan ada 2 orang ya, ada 2 orang. Ada orang yang tidak langsung masuk ke surga, ada juga yang langsung masuk ke dalam surga. Yang masuk ke dalam surga, alhamdulillah. Ada juga orang yang mampir ke neraka. Dan dikatakan siapa yang telah minum dari telaga Al-Kautsar tadi, air dari Sungai Al-Kautsar, meskipun mampir ke neraka dulu, haus tidak mereka rasakan. Oh ini alhamdulillah. Pengen gak minum dari sungai yang Allah berikan kepada Rasulullah, namanya Sungai Al-Kautsar? Alhamdulillah. Yang kedua, dengarkan baik-baik. Langit yang pertama tadi siapa? Langit yang kedua. ditanya dengan pertanyaan yang sama. Man hadha? Jibril. Wa man ma'aka? Muhammad. Siapa ini Jibril? Siapa yang bersama Muhammad? Marhaban, silakan, selamat datang.
namanya Nabi Isa dan Nabi ya. Siapa teman-teman? Nabi Isa dan Nabi ya. Pak Anas, Pak Nabinya langsung dua yang ketemu Rasulullah. Apa hikmahnya, apa faedahnya, apa pelajarannya? Dan apa bertemu dengan dua nabi di situ ternyata dua Nabi ini, Nabi Isa dan Nabi Yahya adalah saudara sepupu yang sangat teguh dalam mengajarkan agama Islam, agama tauhid, dan mereka saling ta'awun. Kata Nabi, almaru ma'aman ahabba. Seseorang besok akan dikumpulkan dengan siapa yang dia cintai. Katanya, siapa yang besok ingin dikumpulkan di surganya Allah bersama Rasulullah bilang aku. Alhamdulillah, ulang dulu ya. Siapa yang besok di surganya Allah ingin dikumpulkan bersama Rasulullah bilang aku. Syaratnya kata Nabi, cinta kepada Rasulullah. Karena tanya, siapa yang cinta Rasulullah bilang aku. Yang perempuan dulu, siapa yang cinta Rasulullah bilang aku. Yang laki-laki, siapa yang cinta Rasulullah bilang aku. Anak tanya lagi, siapa yang besok pengen dikumpulkan dengan ayah bundanya di surganya Allah bilang aku. Syaratnya cinta kepada mereka atas dasar taat kepada Allah sebagai bentuk rasa bakti kepada Allah. Kita ulang ya, siapa yang cinta Allah bilang aku. Orang semangat, siap-siap. Siapa yang cinta Allah bilang aku. Siapa yang cinta Rasulullah bilang aku. Siapa yang cinta ayah bilang aku. Cinta ibu, cinta kakek, cinta nenek, cinta mbak. langit yang kedua sudah. Naik langit yang ketiga. Ingat-ingat langit yang pertama Nabi Adam, langit yang kedua Isa dan Yahya. Langit yang ketiga. Ketemu dengan Nabi yang terkenal ganteng luar biasa. Kak Anas mau nanya, Nabi siapa yang terkenal ganteng? Yang perempuan dulu, Nabi siapa yang terkenal ganteng? Yang laki-laki, Nabi siapa yang terkenal ganteng? Masya Allah. Sini ada yang namanya Yusuf. Di langit yang ketiga ketemu dengan Nabi Yusuf. Kak Anas persingkat. Langit yang keempat. Langit pertama tadi Nabi Adam, langit kedua Nabi Isa dan Yahya, langit ketiga Nabi Yusuf. Langit yang keempat Rasulullah ketemu dengan Nabi Idris. Siapa teman-teman? Nabi Idris. Yang keempat, langit yang keempat Nabi Idris. Idris. Wah, salah. Ingat ya? Jawabannya sudah ada 4. Perhatikan. Nanti di akhir Kak Anas persilakan jawab, ambil hadiahnya. baru di langit yang kelima Rasulullah bertemu dengan Nabi namanya Nabi Harun. Siapa namanya? Harun. Kita ulang dari awal. Langit yang pertama ketemu dengan Nabi siapa? Adam. Langit kedua ketemu dengan Nabi siapa? Iya, Isa dan Yahya. Langit ketiga ketemu dengan Nabi siapa? Yusuf. Yang keempat ketemu dengan Nabi siapa? Idris. Yang kelima ketemu dengan Nabi siapa? Nabi Harun. Dan langit yang keenam dengan Nabi yang Allah anugerahi mukjizat sebuah tongkat yang dengan tongkat itu bisa membelah lautan. Siapa namanya? Nabi Musa alaihi salam. ada kisahnya ketika ketemu Nabi Musa. Nabi Musa ketika melihat Rasulullah setelah mengatakan marhaban selamat datang, Nabi Musa menangis. Nabi Musa, kenapa kau menangis? Nabi, aku menangis. Nabi
Nabi Musa itu menangis. Kenapa teman-teman? Karena melihat Rasulullah, Nabi yang diutus setelah Nabi Musa sebagai Nabi dan Rasul akhir zaman, ternyata pengikutnya Rasulullah yang masuk surga lebih banyak daripada pengikutnya Nabi Musa. Jadi Nabi Musa itu sedih karena pengikutnya kalah banyak yang masuk ke dalam surganya Allah. Bukan iri loh ya, tapi beliau ada rasa sayang kepada umatnya yang luar biasa, sehingga beliau merasa ada yang banyak belum ikut terhadap apa yang beliau dakwahkan. Makanya beliau menangis sedih. Baru setelahnya Rasulullah naik kembali ke langit yang ketujuh. Langit pertama tadi Nabi siapa? Adam, bukan lagi ya. Yang kedua Nabi siapa? Yesaya. Yang ketiga siapa? Yusuf. Yang keempat Idris. Yang kelima Harun. Yang keenam Musa. Dan di langit yang ketujuh ada seorang laki-laki yang dia sedang duduk bersandar di satu tempat namanya Baitul Maqmur. Namanya apa teman-teman? Baitul Maqmur. Namanya Nabi ini terkenal dengan bapaknya para nabi. Siapa nabi yang dengan sebutan bapaknya para nabi? Sahih. Mumtaz. Namanya Nabi Ibrahim. Dibukakan pintunya. Di situ ada Nabi Ibrahim. Rasul disambut anak yang saleh, Rasul yang saleh. Karena Nabi Muhammad termasuk keturunannya Nabi Ibrahim dari jalurnya Nabi Ismail. Nabi Ibrahim itu punya dua anak yang jadi nabi, namanya Nabi siapa? Nabi Ismail dan Nabi Ishak. Dan akhirnya Nabi Ishak nanti menurunkan nabi-nabi yang lain yang melahirkan yang anaknya jadi nabi juga. Dan Ismail pun juga sama, Nabi melahirkan dari keturunannya Nabi Ismail Rasulullah SAW. Maka disebutkan dengan bapaknya para nabi. Anteng-antengan kisah sudah hampir di penghujung. Nanti kalau sudah di penghujung saatnya Kak Anas berikan kesempatan sebutkan jawaban dari Kak Anas yang pertanyaan tadi. Di langit yang ketujuh Rasulullah SAW melihat ada Nabi Ibrahim. Dan di Baitul Maqmur itu Rasulullah melihat setiap hari ada malaikat yang jumlahnya 70.000 malaikat. Berapa jumlahnya? 70.000 malaikat. Mereka melakukan tawaf mengelilingi Baitul Maqmur. Anas tanya, siapa yang tahu artinya tawaf apa teman-teman? Tawaf apa? Apa? Tawaf itu mengelilingi. Besok kalau kita naik haji atau umrah kita juga akan tawaf, tapi mengelilingi bukan Baitul Maqmur, mengelilingi Ka'bah. Anas tanya, siapa yang besok pengen naik haji bilang amin. Allahumma amin. Semoga Allah mudahkan jalan urusannya naik haji. Siapa yang besok ingin menjalankan ibadah umrah bilang amin. Semoga Allah Subhanahu wa taala kabulkan. Dan malaikat yang jumlahnya 70.000 malaikat itu setiap hari tawaf, dan ketika mereka sudah keluar dari situ mereka tidak akan kembali lagi karena bergantian dengan 70.000 malaikat yang lainnya. Berarti Kak Anas tanya, malaikat itu jumlahnya sedikit atau banyak? Banyak atau sedikit? Banyak. Tapi kok kalau di sekolah malaikatku hanya 10? Iya, itu yang kita ketahui, tapi yang tidak disebutkan namanya oleh Allah lebih banyak. Seperti halnya Nabi itu tidak hanya 25, tapi banyak, hanya yang wajib kita ketahui di antaranya itu. Antara
daunnya setelinga kerja. Telinga baca gede atau kecil? Daunnya besar-besar. Dan di situ malaikat Jibril yang tadinya membersamai Rasulullah dalam wujud manusia akhirnya menampakkan wujud aslinya. Malaikat itu punya sayap, termasuk malaikat Jibril. Sayapnya dikembangkan. Anak-anak semua nanya, malaikat Jibril sayapnya ada berapa? Salah. Berapa? Salah. Berapa? Salah. Hah? Salah. Hah? Salah. 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 Hah? 6 salah. Berapa? 9 salah. Kira kira jawab ini berapa? Hah? 4 salah. Betul, betul. Tahu dalam bahasa Arab nanti teman-teman artikan. Bahasa Arabnya sayapnya Rasulullah. Sayapnya malaikat Jibril ada situ mi'ati. Wah, berapa itu? Situ. Situnya apa? 14. Kan ada wahidun, isnani, salasatun, arba'atun, khamsatun, sitatun. Sitatun sama situn itu sama ya. Berarti kalau situn alias situ itu ada 6. Mi'ati, mi'ah itu ratus, berarti 6 tambahin 02 berarti berapa? 600. Berarti sayapnya malaikat Jibril jumlahnya berapa? 600. Karena tanya 600 itu banyak atau sedikit? Masya Allah, sayapnya banyak. Makanya disebutkan malaikat utama, malaikat yang paling mulia Nabi. Malaikat Jibril tadi. Sayapnya banyak. Dan sayapnya itu satu sayapnya ketika dibukakan Memenuhi wah sini semuanya. Oh, besar sekali. Dan ketika dikompakkan itu, Masya Allah, nggak terbayang teman-teman. dan ini ketika saat di Sidratul Muntaha malaikat Jibril menunjukkan wujud aslinya. Berarti yang pertama ketika di Sidratul Muntaha malaikat Jibril menunjukkan wajah aslinya, wujud aslinya. Yang kedua Ketika Nabi Muhammad menerima wahyu untuk menyampaikan risalahnya, setelah 3 tahun kemudian malaikat Jibril menampakkan datang kepada Rasulullah dengan wujud aslinya juga. maka malaikat Jibril menampakkan wajah aslinya, wujud aslinya di hadapan Rasulullah sebanyak 2 kali. Berapa kali? 2 kali. Jadi tidak setiap memberi wahyu, nah malaikat Jibril langsung dalam wujud aslinya tidak. Dikatakan di hadis hanya 2 kali dengan wajah wujud aslinya, seperti halnya ketika membelah Rasulullah, mendadanya Rasulullah dibelah pun juga 2 kali. Berarti sama 2 kalinya, tapi waktunya berbeda. Anteng-antengan dikit lagi. Baru ketika di situ Allah perintahkan. Perintahnya apa teman-teman? Sholat, iya benar. Sholatnya berapa waktu? 5 waktu, kurang tepat. Berapa waktu? Pertama kali perintahnya 50 waktu. Ketika kita perintah sholat yang 5 waktu, Rasulullah itu adalah pribadi yang taat setiap apa yang Allah perintahkan. Maka mendengar perintah itu Rasulullah samina wa ata'na. Ketika hendak kembali ketemu dengan Nabi Musa. Nabi Musa yang melihat Rasulullah bertanya, Wahai Muhammad, apa yang kau dapatkan perintah dari Allah Rabbul Alamin? Aku diperintahkan
untuk menjalankan sholat yang 50 waktu. Hah? 50 waktu? Iya. Iya. Mintalah kepada Allah keringanan. 50 waktu berat untuk kaummu, untuk umatmu, karena dulu aku juga diperintah oleh Allah untuk melaksanakan satu ibadah, ternyata umatku tidak kuat, umatku tidak sanggup, maka mintalah kepada Allah. Maka Nabi Muhammad mengikuti saran Nabi Musa. Farojatu, kata Nabi Muhammad kembali lagi menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari yang 50 waktu tadi diambil 10. Anas tanya, 50 diambil 10 berapa teman-teman? 40. 40 ketemu Nabi Musa lagi. Nabi Musa masih mengatakan, Kembali, itu masih berat untuk pengikutmu, umatmu masih beban berat sekali. Silakan kembali. kalau sudah kembali lagi. Dari yang 40 diambil 10. Berarti tinggal berapa teman-teman? 30. Begitu diambil lagi 10. 30 diambil 10 berapa? 20. 20 diambil 10 tinggal berapa? 10. Baru yang terakhir diambilnya berapa teman-teman? Bukan 10, kalau 10 habis diambil 5. Itu pun ketika ketemu Nabi Musa masih berkata, Sahabat, mintalah keringanan. Berat umat. Wahai Nabi Musa, aku telah malu bolak-balik minta keringanan kepada Allah. Maka cukup yang 5 waktu aku terima, dan aku mohon kepada Allah semoga pengikutku diberikan kemudahan dan istiqomah. Lalu dikatakan, Iya khamsun, ya. Wahia khamsuna. sholatnya memang 5 waktu, tapi pahalanya sama dengan 50 waktu. Coba Kak Anas tanya, teman-teman tahu nggak sholat yang 5 waktu namanya sholat apa saja? 1 sholat apa? Subuh. 2 sholat apa? Zuhur. 3 sholat apa? 4 sholat apa? 5 sholat apa? Masya Allah. Kak Anas tanya, sholat subuh berapa rakaat? Sholat zuhur berapa rakaat? Sholat asar berapa rakaat? Sholat maghrib berapa rakaat? Kok ini? Oh, salah Anas. Sholat isya berapa rakaat? Iya. Berarti 1 hari 1 malam sholat yang 5 waktu ada berapa rakaat? 17. Kata Nabi, dia khamsun wa hiya khamsuna. Sholatnya memang 5 waktu, tapi pahalanya sama dengan 50 waktu. Kak Anas, kok harus diulang-ulangi Allah? Kenapa Allah tidak langsung memberi 5 waktu saja? Jangan salah, ini ada faedahnya, ada pelajarannya. Allah ingin menunjukkan kasih sayangnya kepada umatnya Nabi Muhammad. Wujud sayangnya yang 50 dianggap berat, maka Allah berikan keringanan menjadi 5 waktu. Coba Kak Anas tanya, siapa yang tadi sholat subuh bilang aku? Alhamdulillah. Sholat subuh itu berat atau gampang teman-teman? Alhamdulillah, yang gampang berarti sudah terbiasa. Yang belum terbiasa susah. Contohnya lagi bubuk. Terdengar hayya 'alas shalah. Diajak menuju ke masjid untuk sholat, dia malah Nekat bubuk. Peliputnya diambil. Ditutupi wajahnya. Sampai akhirnya ada lafaz as-salatu khairun minan naum. Salat lebih baik daripada tidur. Dia jawab an-naum khairun minas salah. Turu luwih apik timbang salat. Wah, ini berarti menunjukkan anak malas ini.
berdosa. Makanya harus dipaksa. Semoga Allah jadikan terbiasa. Alasannya, siapa yang kemarin sholat zuhur bilang aku alhamdulillah. Siapa yang kemarin sholat asar bilang aku. Siapa yang kemarin sholat maghrib bilang aku. Siapa yang kemarin sholat isya bilang aku. Alasannya, siapa yang sholat 5 waktunya nggak pernah bolong bilang aku. Alhamdulillah. Sapa sing sholat 5 waktu bolong siji. Sapa sing bolonge bolong loro. Sapa sing bolonge bolong telu. Sapa sing bolonge bolong papat. Sapa sing bolonge bolong lima. Kok kira bolong iki apa? Dan teman-teman harus tahu bukti sayangnya Allah kepada umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang 50 jadi 5 waktu. Dan dikatakan oleh Nabi, Rasul Amril Islam, segala urusan itu pokoknya dalam Islam wa'amuduhu sholat, dan tiangnya adalah sholat. Kalau orang Islam tak pernah sholat, kira-kira Islamnya baik atau buruk? Alhamdulillah sudah tahu. Kalau sudah tahu berarti sholatnya dijaga ya. Anteng-antengan cerita, tinggal 5 menit lagi ke Anas akan kasih. Wah, baru ke Anas kasih ya dia. Dulu tenang dulu. Setelah kita tahu kasih sayang Allah ditunjukkan dengan yang 50 waktu menjadi 5 waktu, ternyata Rasulullah SAW ketika hendak kembali diperlihatkan surga, diperlihatkan neraka. Apa yang di surga, apa yang di neraka diperlihatkan, termasuk ada orang yang masih hidup tapi Allah sudah anugerahkan jaminan surga. Seperti halnya Bilal. Bilal itu masih hidup tapi suara gelombangnya terdengar di surga. Nabi bertanya ketika kembali, ternyata Bilal punya kebiasaan begitu batal wudu beliau langsung wudu. Anas tanya, semuanya sudah bisa wudu belum? Alhamdulillah. Dan ini yang Anas sampaikan di awal faedahnya, menghadap kepada Rabb yang Maha Suci. Maka dalam keadaan suci, sholat pun kita sedang menghadap kepada Allah, maka sebelum sholat harus bersuci. Sholat tanpa wudu sah nggak sholatnya? Enggak, maka harus anteng-antengan. Saatnya Anas kasih hadiah. Kaki silang, anak soleh, duduk tenang, duduknya anteng-antengan. Anak soleh duduk tenang, jangan ada yang gojekan, apalagi pegang makanan bukan. Anak soleh duduk rapi, konsentrasi hadap ke sini. Anak soleh duduk rapi, konsentrasi hadap ke sini. Jangan ada yang boleh sana sini, mengko pulang dan diseruduk sapi. Anteng-antengan. Tirukan Anas ya. Tirukan Anas ya. Siap-siap ya. Ihfadillah. Orang semangat. Ihfadillah. Yang perempuan dulu. Ihfadillah. Yang laki-laki. Ihfadillah. Yahfadka. Yahfadka. Bareng-bareng. Ihfadillah. Yahfadka. Jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Anteng-antengan, jagalah haknya Allah. Haknya Allah adalah diibadahi. Tempat kita berdoa, tempat kita beribadah menyembah hanya kepada Allah, maka Allah akan menjaga yang jadi hak kita. Hak kita adalah masuk
masuk ke dalam surga. Kalau pengen masuk surga maka jadi anak yang taat kepada Allah. Antar-antaran. Sebelum Kak Anas tunjuk siapa yang dikasih hadiah, pecis rambut jilbab dirapikan, bajunya serangannya siap-siap. Yuk, tadi ya, tak ulang ya pertanyaannya ya. Nanti boleh menjawab ya. Yang menjawab Kak Anas tunjuk ya. Pilih di antara pertanyaan Kak Anas. Antar-antaran ya. Yang ditunjuk yang paling antar. Satu Kak Anas tadi tanya ya. Berapa kali Rasulullah dibelah dadanya? Tadi sudah Kak Anas jawab ya. Bentar. Kak Anas ulang pertanyaannya aja. Nanti jawabannya Kak Anas akan tunjuk di antara teman-teman untuk Kak Anas kasih hadiah ya. Satu tadi pertanyaannya, berapa kali dada Rasulullah dibelah oleh malaikat Jibril? Masih. Yang kedua pertanyaannya, berapa kali malaikat Jibril menampakkan wujud aslinya di hadapan Rasulullah? Oh, tadi sudah. Yang ketiga pertanyaannya adalah, Nabi siapa saja yang ditemui Rasulullah ketika Mi'raj? Tadi sudah juga ya. Yang keempat, hikmah apa saja yang ada di peristiwa Isra dan Mi'raj? Anteng-anteng. Diingat-ingat, masih ingat jawabannya tadi? Nah, diingat-ingat kalau Kak Anas tunjuk nanti maju kasih hadiah oleh Kak Anas ya. Yuk, sambil Kak Anas tunjuk kita baca surat Al-Kautsar dulu. Yang di dalamnya tadi ada Al-Kautsar. Al-Kautsar itu ada mufasir yang mengatakan kenikmatan yang banyak, ada juga mufasir yang mengatakan ini adalah nama telaga atau sungai yang Allah berikan kepada Rasulullah kelak nanti ya. Yuk bareng-bareng baca surat Al-Kautsar. Yang paling semangat, yang paling bagus Kak Anas tunjuk untuk persilakan ambil hadiahnya dengan menjawab di antara 4 pertanyaan Kak Anas tadi ya. Dimulai dari ta'awud. Wahid, itsnain, tsalasa. A'udzu billahi minasy syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Sekali lagi ya. Oh, kalau Al-Kautsar mungkin belum terbiasa. Kita baca surat yang wajib dalam Al-Quran, dalam surat aja. Insya Allah semuanya lebih super ya. Surat Al-Fatihah ya. Al-Fatihah kan kalau orang surat nggak baca surat Al-Fatihah, kira-kira suratnya sah nggak teman-teman? Nih kata Nabi, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak ada salat bagi orang yang dia tidak membaca Al-Fatihah. Maka yuk bareng baca Al-Fatihah ya. Yang paling fasih, paling semangat dan paling bagus, konsentrasi Kak Anas tunjuknya dari ta'awud ya. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Angkat kaki silang. Pecis rambut jilbab dirapikan. Kak Anas tunjuk. Bajunya celananya ini Mbak, sini Mbak, ini namanya siapa ini? Mbak Azni ya, sini Mbak Azni. Nah kita kasih aja, kasih jalan dulu, karena kalau kesana mungkin nggak sampai. Kasih jalan, Masya Allah. Nah kenalan dulu, Mas Muki, namanya siapa? Asmi. Oh, Mbak Asni kok Asni? Pakai Zain ya, Azni. Nama lengkapnya siapa Mbak? Anissa Asmi Putri
Kirain tadi kelas 5, makanya kelas 5 kok cerita-cerita. Masya Allah. Sebelum Kak Anas berikan kesempatan untuk menjawab, Kak Anas ingin dengar dulu Mbak Asni baca surah Al-Fatihah ya teman-teman. Baru nanti kita persilahkan sebutkan jawabannya ya. Kamu lanjutkan surat Al-Fatihah yang Kak Anas baca ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Masya Allah. Oke, baru kita persilahkan menjawab ya. Kan pertanyaannya ada 4, boleh pilih salah satunya baru Kak Anas kasih. Pertanyaan yang pertama, berapa kali dada Rasulullah dibelah oleh malaikat Jibril? Yang kedua, berapa kali Rasulullah melihat wujud asli malaikat Jibril? Yang ketiga, ada nama-nama nabi siapa saja yang diketemui oleh Rasul ketika Mi'raj? Dan yang keempat, boleh pilih yang keempat juga, hikmah apa dalam peristiwa Isra Mi'raj yang Kak Anas tadi sebutkan. Ya pilih yang mana? Pilih yang pertanyaan apa? Satu. Pertanyaan satu berarti apa pertanyaan yang pertama tadi? Ayo ingat enggak? Berapa kali dada Rasulullah dibelah oleh malaikat Jibril? Jawabannya berapa Mbak? 2. Masya Allah, benar teman-teman 2? Masya Allah, kita kasih aja hadiahnya di kantor Kak Anas. Kak Anas aku kan. Silakan duduk. Masya Allah. Anten-antenan lagi. Kita berikan kesempatan sekali anten-antennya. Sekarang kita ajarkan untuk semoga Allah berikan kemudahan kita menjalankan yang sholat 5 waktu. Kan kata Nabi tadi, jagalah hak Allah maka Allah akan jaga apa yang jadi hak kita. Siapa yang menjaga sholatnya maka Allah akan jaga berikan kepada dirinya surga insya Allah. Yuk tirukan doa Kak Anas. Insya Allah teman-teman sudah hafal. Allahumma. Yang paling semangat kita tunjuk. Tadi perempuan sudah kayaknya yang laki-laki. Tapi kalau laki-laki nanti masih kurang semangat maka mungkin perempuan juga. Dan coba kita perhatikan ya. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasna idza syi'ta sahla. Udah hafal? Yuk bareng-bareng kata itu. 1, 2, 3. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasna idza syi'ta sahla. Artinya Enggak tahu. Jarene wis apa saya enggak tahu. Ya wis depan Kak Anas ya. Kita pelan-pelan biar siap belum hafal ikut hafal, yang sudah hafal murojaah mengingat-ingat semoga tambah tajam nanti hafalannya ya. Depan Kak Anas. Allahumma. Perempuan dulu. Allahumma. Laki-laki. Allahumma. Laki-laki perempuan. Allahumma. La sahla illa ma ja'altahu. Sik, pangan jangan tahu. Botong ma ja'al tahu sahla wa anta taj'alul hasna idza syi'ta sahla. Ya Allah,
kecuali yang engkau buat mudah, dan engkau menjadikan kesulitan jika engkau kehendaki pasti akan menjadi mudah. Antar-antaran. Jadi kalau disambung ini, Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Antar-antaran. Yang sudah hafal, nanti temannya yang belum hafal diajarin ya. Semoga dengan doa ini di antara doa mohon kemudahan. Meskipun ada doa-doa yang lainnya, kayaknya ini yang paling makruf di antara kita semuanya, sehingga semoga teman-teman rajin baca ini juga ya. Dan sebelum Kak Anas tunjuk siapa yang paling anteng, pesan Kak Anas seperti pesan-pesan sebelumnya, teman-teman sholatnya dijaga. Dan kalau sholat nggak boleh sambil gojekan. Kalau imamnya sudah Allahu Akbar, kita juga takbir Allahu Akbar, nggak boleh. Akhirnya malah tendang-tendangan. Nggak boleh. Mendahului imam nggak boleh, ini sambil gojek nggak boleh. Maka kalau sholat harus sungguh-sungguh. Karena sholat adalah tiang agama. Yang kedua, kalau sholat diusahakan dijaga waktunya, karena amalan utama diantaranya adalah as-sholatu ala waktiha, sholat yang dikerjakan tepat pada waktunya. Maka kalau kita mendengar hayya 'alas shalah, sudah satu rakaat, akhirnya alasan-alasan hingga akhirnya lupa mengerjakan sholat. Na'udzubillahi min dzalik. Siapa yang meninggalkan sholat maka amalnya terhapus. Nanti kalau dia dibarengi dengan keimanan bahwa sholat bukan termasuk bagian dari Islam, bisa-bisa dia telah keluar dari agama Islam alias murtad. Na'udzubillahi min dzalik. Semoga Allah anugerahkan bagi kita semuanya istiqomah di antara kita semuanya memeluk agama Islam hingga akhir hayat tetap beragama Islam. Sebelum Kak Anas itu, Kak Anas janji mau kasih hadiah tuh ya. Yuk, sebelum Kak Anas kasih hadiah, antar-antaran dulu. Kak Anas mau nunjuk siapa yang paling rapi sekarang. Tadi bajunya, baru Kak Anas tunjuk ya. Siapa yang paling rapi bajunya? Siapa sih paling rapi baju nih? Anas perhatikan ya. Dirapi sih. Orang habis ngaji sama orang belum ngaji harusnya lebih rapi lagi. Orang habis ibadah harusnya lebih rapi juga. Kan kita sudah lebih tahu. Kata Allah Subhanahu wa taala, orang yang tahu dan orang yang tidak tahu itu harusnya berbeda. Hal yastawi alladziina aamanu. Kata Allah, apakah sama orang yang mengetahui dan orang yang tidak mengetahui? Gitu. Biasanya kan berbeda ya. Ada-ada. Sekali lagi Kak Anas akan perhatikan siapa yang paling aman, siapa yang paling lambat. Anak-anak selama 1 menit. Kak Anas akan perhatikan. Edak-edaknya Kak Anas sebagai juri yang akan melihat anak-anak selama 1 menit. Pasang senyum manis. Senyum. Senyum itu nggak kelihatan giginya. Kalau giginya kelihatan lama-lama nanti bisa kering. Kita boleh. Oh, bagus berarti konsentrasinya. Sini masing-masing. Nah, kasih aja sih masing-masing. Celananya masuk Mas. Kenalan dulu namanya
Mas Jaki. Nama lengkapnya siapa sih Mas? Fatur Rozak. Fatur Rozak. Ki ada Ki-nya? Masya Allah. Masya Allah. Tangan sih. Wah, pintar menjelaskan, pintar alasan itu kayaknya cita-citanya luar biasa. Mas Jaki kalau sudah lebih ingin jadi apa? Guru. Masya Allah, bener loh ya. Kita doakan Mas Jaki jadi guru yang sukses dan saleh ya teman-teman ya. Kan sudah nampak, ditanya kenapa kok pakai i ulang dong. Oke, berarti menjelaskan luar biasa. Mas Jaki, untuk masuk Mas Jaki kelas berapa sekarang? 5. Oh, kelas 5. Siapa yang kelas 5 itu ada mana? Masya Allah. Berarti setelah kelas 5 besok kelas 6 ya. Semoga Allah memudahkan urusannya dalam menuntut ilmu ya. Mas Jaki udah hafal doa yang tadi? Allahumma la sahla illa ma ja'altahu ya. Tirukan ke atas. Allahumma la sahla. La sah. Saya kurang banget, kurang kecil aja. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alu hazna idza syi'ta sahla baladi. Kok belum jawab? Di antara 4 tadi yang pertama sudah terjawab. Kamu pengen jawab yang mana? Oh, soalnya tinggal berapa kali malaikat Jibril menampakkan wujud aslinya di hadapan Rasulullah. Yang berikutnya, Nabi siapa saja yang ditemui Rasulullah ketika Mi'raj. Yang ketiga, hikmah dari peristiwa Isra Mi'raj. Pilih yang mana? Kedua. Yang kedua. Yuk, apa jawabannya? 2 kali. 2 kali malaikat Jibril menampakkan wajah wujud aslinya di hadapan Rasulullah 2 kali. Kapan itu? Saat pada Sidratul Muntaha. Di Sidratul Muntaha ketika Mi'rajnya Nabi Muhammad. Yang kedua kapan? 3 tahun setelah perintah risalah Nabi didakwakan. Kasih hadiah juga, tenang saja. Ada nggak ya? Waduh, woi, kayaknya sama nih. Silakan duduk. Baik teman-teman, kiranya itu nanti kalau teman-teman pengen baca hadisnya bisa dibuka buku Sirah Nabawiyah. Aku banyak hadis-hadis yang mengisahkan tentang peristiwa Isra dan Mi'raj ini tadi. Kak Anas ambilkan dari beberapa hadis, tidak satu hadis, sehingga teman-teman bisa dapat faedah yang banyak. Semoga dengan itu. Baik, faedah Isra Mi'rajnya nggak usah Kak Anas ulang, insyaallah teman-teman sudah bisa menyimak sendiri. Cukup sekian dari Kak Anas. Sebelum Kak Anas akhiri, siap-siap kurang afdol kalau kita tidak mendoakan kedua orang tua kita ya. Kan kedua orang tua kita sudah banyak jasanya kepada kita semuanya. Yuk tirukan doa Kak Anas. Rabbi sholli. Orang semangat, ulang dulu biar kompak ya. Anak soleh salah satunya mendoakan orang tua. Iya, Kak, sih kenapa faedahnya kalau mendoakan orang tua? Jangan sama ada kata Nabi Muhammad, orang itu diangkat dimuliakan di surga karena doa anaknya. Bistighfari waladika. Orang tua diangkat derajatnya dimasukkan ke dalam surga karena istighfar anaknya untuk dirinya di hadapan Allah. Kita sedang memohonkan ampun ampun kedua orang tua kita di hadapan Allah. Ya terima kasih Mas. Rabbi sholli.
hasanah wa qina adzabannar. Buat Turun, angkat, turunnya dari depan, taruh dadanya, terokan ke atas. Kami harus rajin, kami harus semangat, kami harus cerdas, kami harus sukses, kami harus soleh. Allahumma amin. Cukup sekian dari Kak Anas, banyak salah kata mohon diikhlaskan dan dimaafkan, dan Kak Anas mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala apabila ada tutur kata yang ternyata salah. Astagfirullahaladzim. Dan Kak Anas tutup dengan doa kafaratul majelis, tapi acaranya belum selesai, maka teman-teman tetap duduk di tempat duduknya masing-masing ya. Subhanallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam-salamnya dengan penuh semangat. Assalamualaikum warahmatullahi